Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini, saya akan membahas materi turunan fungsi aljabar, mulai dari definisi fungsi aljabar, kemudian beberapa aturan fungsi aljabar sampai kepada aplikasinya. Untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung saja kita simak materinya. Dimulai dengan pengertian turunan fungsi aljabar. Turunan adalah pengukuran terhadap bagaimana fungsi berubah seiring perubahan nilai yang dimasukkan. Atau secara umum, turunan menunjukkan bagaimana suatu besaran berubah akibat perubahan besaran lainnya. Proses dalam menemukan turunan disebut diferensiasi. Turunan dari suatu fungsi dapat didefinisikan sebagai f aksen x sama dengan limit h mendekati 0 f x plus h dikurangi fx dibagi h. Sebagai contoh, tentukan turunan pertama fungsi fx sama dengan 8x ditambah 7 menggunakan fungsi turunan atau menggunakan definisi. Jawab, f aksen x sama dengan limit h mendekati 0, 8 dikali x ditambah h ditambah 7 dikurangi 8x ditambah 7 dibagi h. Limit h mendekati 0, 8x ditambah 8h ditambah 7 dikurangi 8x dikurangi 7 dibagi h. 8x dikurangi 8x habis. Setelah itu 7 dikurangi 7 habis, sehingga tinggal tersisa 8h dibagi h. H dengan h boleh dicoret. Hasil akhirnya adalah 8. Penyelesaian turunan yang menggunakan definisi limit kurang efektif dalam menyelesaikan suatu fungsi berpangkat. Oleh karenanya, fungsi berpangkat dapat diselesaikan dengan turunan fungsi aljabar. Tetapi sebelumnya kita lihat dulu notasi yang ada di dalam turunan ini. Yaitu untuk notasi turunan bisa menggunakan f aksen x. Ini merupakan turunan dari fx, atau y aksen sama dengan f aksen x merupakan turunan dari y sama dengan fx. dy per dx sama dengan dfx per dx merupakan turunan dari fungsi dalam x. Turunan fungsi aljabar diperoleh dengan menggunakan rumus-rumus berikut ini. 1. Turunan konstanta. Bilangan konstanta jika diturunkan, maka hasilnya adalah 0. Secara matematis dapat dituliskan fx sama dengan a, maka turunannya atau f aksen x sama dengan 0, di mana a adalah anggota bilangan real. Sebagai contoh, fx sama dengan 5, maka turunannya atau f aksen x-nya sama dengan 0. Yang kedua adalah turunan fungsi eksponen atau bilangan berpangkat. Turunan dari fungsi eksponen terbagi menjadi beberapa bagian. Di antaranya adalah fx sama dengan x pangkat n, maka f aksen x-nya sama dengan n dikali x pangkat n-1. Atau fx sama dengan a dikali x pangkat n, maka f aksen x-nya sama dengan a dikali n dikali x pangkat n dikurangi 1. Selanjutnya adalah fx sama dengan ux dipangkatkan dengan n, maka f aksen x-nya sama dengan n dikali ux pangkat n dikurangi 1 dikali u aksen x. Contoh soal, fx sama dengan 2x pangkat 3, maka f aksen x-nya sama dengan 2 dikali pangkat yang ada di dalam x, yaitu menjadi 6. Selanjutnya, x pangkat 3 dikurangi 1, yaitu x pangkat 2, sehingga diperoleh hasil 6x kuadrat. Penjumlahan dan pengurangan turunan fungsi. Turunan dari dua fungsi yang saling dijumlahkan dan dikurangi dapat dirumuskan sebagai berikut. Fx sama dengan ux ditambah vx, sehingga f aksen x sama dengan u aksen x ditambah v aksen x. Fx sama dengan ux dikurangi vx. F aksen x-nya menjadi u aksen x dikurangi v aksen x. Contoh soal, fx sama dengan 4x kuadrat ditambah 2x pangkat 3. F aksen x-nya menjadi 4x kuadrat diturunkan menjadi 8x ditambah 2x pangkat 3 diturunkan menjadi 6x kuadrat, sehingga hasil akhirnya menjadi 8x ditambah 6x kuadrat. Perkalian turunan fungsi. Perkalian turunan fungsi terbagi menjadi dua macam, yaitu perkalian fungsi dengan bilangan skalar dan perkalian dua fungsi.
Turunan dari perkalian fungsi dengan bilangan skalar dapat dirumuskan sebagai berikut. Fx sama dengan K dikali Ux. Sehingga turunannya atau f aksen x-nya adalah K dikali U aksen x. K ini adalah bilangan skalarnya. Berbeda dengan turunan penjumlahan dan pengurangan dua fungsi, turunan dari perkalian dua fungsi harus mencari turunan dari masing-masing fungsi, yang kemudian disubstitusikan pada rumus fx sama dengan ux dikali vx. F aksen x-nya menjadi u v aksen ditambah u aksen v. Sebagai contoh, untuk lebih jelasnya kita lihat fx sama dengan 4x dikurang 6 dikali 1 ditambah x. Misalkan u-nya adalah 4x min 6, maka turunannya atau u aksennya adalah 4. V-nya dimisalkan 1 plus x, maka v aksennya sama dengan 1. Turunannya f aksen x, kita masukkan nilai u dan turunannya, v dan turunannya ke dalam rumus ini. Sehingga u-nya 4x min 6 dikali v aksennya 1 ditambah u aksennya 4, v-nya 1 plus x. 4x dikurangi 6 dikali 1 adalah 4x kurang 6 ditambah 4 kali 1 4 dikali ditambah 4 kali x menjadi 4x. 4x ditambah 4x 8x, negatif 6 ditambah 4 yaitu negatif 2. Selanjutnya pembagian turunan fungsi. Hampir sama dengan perkalian, turunan dari pembagian dua fungsi harus menurunkan masing-masing fungsi. Kemudian substitusikan pada rumus turunan pembagian sebagai berikut. Fx sama dengan Ux dibagi Vx, maka F aksen X nya menjadi U aksen V dikurangi V aksen U dibagi V kuadrat. Kita lihat contoh soalnya. Jika Fx sama dengan X kuadrat plus 1 per X min 1, carilah turunan dari F aksen X nya. Pembahasannya begini. U sama dengan X kuadrat plus 1, maka U aksennya adalah 2X. V-nya sama dengan X min 1, maka V aksennya sama dengan 1. Substitusikan persamaan yang ada di sini ke dalam rumus ini. Sehingga akan didapat U aksennya adalah 2X, dikali V-nya adalah X min 1, dikurangi U-nya adalah X kuadrat plus 1, dikali V aksennya adalah 1. Dibagi V kuadratnya adalah X min 1 dikuadratkan. Sehingga diperoleh F aksennya 2x dikali x menjadi 2x kuadrat, 2x dikali min 1 adalah 2x, dikurangi x kuadrat, dikurangi 1, dibagi x min 1 kuadrat, menghasilkan 2x kuadrat dikurangi x kuadrat yaitu x kuadrat, negatif 2x, negatif 2x tulis lagi, habis itu dikurangi 1, menjadi dibagi x dikurangi 1 dikuadratkan. Yang terakhir adalah turunan fungsi aturan rantai. Aturan rantai pada turunan suatu fungsi merupakan turunan yang dilakukan berturut-turut pada suatu fungsi. Aturan rantai secara matematis dituliskan sebagai berikut. Misalkan U adalah fungsi dalam X dan Y, di mana U terdiferensialkan. Sehingga dy per dx sama dengan dy per du dikali du per dx. Untuk lebih jelas kita lihat contoh soal berikut ini. Tentukan turunan pertama dari fx sama dengan 2x plus 1 pangkat 10. Pertama, tulis fungsi di atas sebagai y sama dengan 2x plus 1 pangkat 10. Selanjutnya, kita misalkan u-nya adalah 2x plus 1. Sehingga y menjadi u pangkat 10. Tentukan turunan masing-masing fungsinya. Untuk nilai u yaitu 2x plus 1, maka turunannya atau du per dx-nya adalah 2. Nilai y misalkan menjadi u pangkat 10. Turunan dari y atau dy per du sama dengan 10 u pangkat 9. Dengan aturan rantai maka akan diperoleh dy per dx sama dengan dy per du dikali du per dx. Dy per du diperoleh dari sini tadi 10 u pangkat 9 dikali du per dx-nya yaitu 2 dikalikan 10 kali 2 20 u pangkat 9. Kita masukkan lagi nilai u ke dalam bentuk semula sehingga menjadi 20 dikali 2x plus 1 pangkat 9. Jadi turunan pertama dari 2x plus 1 pangkat 10 adalah 20 dikali 2x plus 1 pangkat 9. Setelah mengetahui
rumus-rumus turunan yang sudah dijelaskan tadi, maka kita dapat melanjutkan kepada aplikasi turunan. Turunan ini dapat digunakan untuk beberapa fungsi, yaitu satu, gradien persamaan garis singgung. Salah satu cara untuk membuat sebuah persamaan garis singgung adalah dengan menggunakan gradien atau kemiringan dari garis tersebut. Gradien suatu fungsi fx yang melalui titik A, yaitu a, fa atau a, b dapat ditentukan dengan menggunakan turunan dengan rumus m sama dengan f aksen a, atau gradien itu sama dengan turunan pertama dari fungsi yang awal. Contoh soal, carilah gradien garis singgung kurva fx sama dengan 5x kuadrat dikurangi 8x ditambah 4 di titik 2,8. Titik singgung di titik 2,8 artinya x-nya adalah 2. Dengan demikian gradiennya adalah turunan dari persamaan 5x kuadrat min 8x plus 4, yaitu turunannya 10x dikurangi 8. Kita masukkan nilai x, yaitu angka 2. Jadi 10 dikali 2 dikurangi 8. 10 kali 2, 20 dikurangi 8, 12. Jadi kemiringannya adalah 12. Yang kedua, turunan juga dapat digunakan untuk mencari kemonotonan fungsi. Aplikasi turunan yang lainnya adalah menentukan kemonotonan suatu fungsi. Maksudnya, kita dapat mengetahui suatu fungsi naik atau turun pada interval tertentu. Misalkan, fx memiliki turunan pada interval tertutup a, b. Jika f aksen x lebih besar dari 0, maka fungsi naik pada interval a, b. Jika f aksen x lebih kecil dari 0, maka fungsi turun pada interval a, b. Sebagai contoh, kita lihat fungsi fx sama dengan x pangkat 3 dikurangi 9x kuadrat ditambah 15x dikurangi 17. Akan naik pada interval berapa? Gitu. Kita lihat jawabannya. Syarat fungsi naik adalah f aksen x-nya lebih besar dari 0. 3x kuadrat dikurangi 18x ditambah 15, ini hasil turunan pertama dari fungsi fx, x pangkat 3 dikurangi 9x kuadrat ditambah 15x dikurangi 17. Selanjutnya, kita sederhanakan menjadi x kuadrat dikurangi 6x plus 5 lebih besar dari 0. Lalu, kita faktorkan, sehingga mendapatkan x dikurangi 1 dikali x dikurangi 5 lebih besar dari 0. Akan didapat x1-nya sama dengan 1 dan x2-nya sama dengan 5. Lalu kita pakai titik uji angka 0. Ketika kita memasukkan angka 0, maka akan menghasilkan angka yang positif. Sehingga di sini diberi tanda positif, di antara 1 dan 5 tandanya negatif, yang lebih besar dari 5 tanda positif. Karena ini yang diminta adalah lebih besar dari 0, maka garis akan menuju ke arah yang lebih besar, sehingga penyelesaiannya adalah di x lebih kecil dari 1 atau x lebih besar dari 5. Aplikasi yang selanjutnya adalah titik stasioner. Titik stasioner disebut juga titik kritis, titik ekstrim, atau titik balik. Titik stasioner merupakan sebuah titik pada kurva dengan gradien dari garis singgung kurva bernilai 0. Jika fungsi fx kontinu dan terdiferensial, maka fa dikatakan nilai stasioner dari fx jika dan hanya jika f aksen a-nya sama dengan 0. Contoh soal sebagai berikut. Tentukan nilai dari titik stasioner dari kurva y sama dengan x pangkat 3 dikurangi 3x kuadrat dikurangi 9x ditambah 10. Nilai stasioner akan diperoleh pada turunan pertamanya, yaitu sama dengan 0. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Y aksen sama dengan 0, sehingga 3x kuadrat dikurangi 6x min 9 sama dengan 0, atau disederhanakan menjadi x kuadrat min 2x min 3 sama dengan 0. Lalu kita faktorkan, sehingga x1 didapat negatif 1 dan x2 nya yaitu 3. Untuk x negatif 1, kita masukkan ke persamaan yang awal yang sebelum diturunkan, sehingga diperoleh negatif 1 pangkat 3 dikurangi 3 dikali negatif 1 kuadrat dikurangi 9 dikali negatif 1 ditambah 10 diperoleh hasil 15. Untuk x sama dengan 3 diperoleh nilai stasioner di F3, yaitu 3 pangkat 3 dikurangi 3 dikali 3 pangkat 2 dikurangi 9 dikali 3 ditambah 10, sehingga diperoleh hasil negatif 17. Jadi nilai stasionernya ada 2, yaitu negatif 1 dan 3,
sedangkan titik stasionernya di negatif 1,15 dan 3, negatif 17. Lalu aplikasi yang selanjutnya adalah nilai maksimum dan minimum fungsi. Titik maksimum atau minimum suatu fungsi f(x) pada interval a, b dapat ditentukan dengan langkah-langkah berikut. 1. Penuhi syarat nilai stasioner, yaitu turunan pertamanya harus sama dengan 0. Tentukan jenis stasionernya, yaitu titik maksimum, titik belok, atau titik minimum, dengan menggunakan turunan kedua fungsi tersebut, yaitu jika f2 aksen a lebih kecil dari 0, maka fa adalah nilai balik maksimum fungsi f. Jika f2 aksen sama dengan a lebih besar dari 0, maka fa adalah nilai balik maksimum fungsi f. Jika f2 aksen a sama dengan 0, maka fa bukan nilai ekstrim fungsi f. Yang ketiga, substitusikan nilai variabelnya ke fungsi awal, sehingga diperoleh nilai maksimum atau minimumnya. Contoh soalnya sebagai berikut. Tentukan nilai minimum dari f(x) sama dengan 2x kuadrat dikurangi 4x ditambah 1. Jawabannya adalah sebagai berikut. f(x) sama dengan 2x kuadrat dikurangi 4x ditambah 1. Turunannya adalah 4x dikurangi 4. Kita penuhi syarat yang pertama, yaitu turunannya harus sama dengan 0, sehingga diperoleh 4x sama dengan 4, maka x-nya sama dengan 1. Kita masukkan x1 ini ke persamaan yang awal sebelum diturunkan. 2 dikali 1 dikuadratkan dikurangi 4 dikali 1 ditambah 1. 2 dikali 1 dikuadratkan adalah 2, dikurangi 4 kali 1 adalah 4, ditambah 1, sehingga diperoleh hasil negatif 1. Jadi nilai minimumnya adalah negatif 1. Yang terakhir untuk aplikasi dapat digunakan untuk kecepatan dan percepatan benda. Jika diketahui sebuah benda bergerak menempuh jarak s sama dengan f t, maka kecepatan dan percepatan benda tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut. Kecepatan benda saat t detik, ini kita menggunakan turunan pertama. Rumus turunan pertamanya adalah v itu kecepatan adalah turunan pertama dari fungsi jarak atau ds per dt. Kalau untuk percepatan benda saat t detik, menggunakan turunan kedua, yaitu untuk nilai dari percepatan, ini maaf, harusnya saya tulisnya a percepatan itu. Menggunakan turunan kedua dari jarak, yaitu d kuadrat s per dt kuadrat. Sebagai contoh, suatu benda bergerak sepanjang garis mendatar mengikuti persamaan st sama dengan t pangkat 3 plus 3t pangkat 3 plus 5 dengan jarak satuan meter dan waktu dalam detik. Tentukan kecepatan dan percepatan pada saat t sama dengan 3 detik. Kita lihat, kecepatan itu adalah turunan pertama dari fungsi jarak, yaitu 3t kuadrat plus 6t. Sedangkan percepatan adalah turunan kedua dari fungsi jarak, sehingga didapatkan 6t ditambah 6. Maka pada waktu t sama dengan 3, nilai kecepatan dan percepatannya adalah dengan cara mensubstitusikan angka 3 ke nilai kecepatan, sehingga diperoleh 3 dikali 3 dikali 3 ditambah 6 kali 3, sehingga menghasilkan 27 ditambah 18 sama dengan 45 meter per detik. Untuk percepatan, masukkan nilai 3 ke turunan yang kedua, yaitu 6t ditambah 6, sehingga menghasilkan 6 dikali 3 ditambah 6 sama dengan 18 ditambah 6, menghasilkan 24 meter per detik kuadrat. Untuk materi fungsi aljabar ini cukup sekian. Mudah-mudahan penjelasan saya bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.